Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 di Pondok Pesantren Darul Aufa pada hari Kamis 17 Agustus 2023 dimulai. Abang-abang dari saya. Komandan upacara. Lapor, barisan 1, siap. Barisan 2, siap, laporan selesai. Masih 58, saya terima. Balik ke tempat, siap. Saudara, Inspektur upacara.
Nomor. Pengibaran Sang Merah Putih. Siap. Laksanakan. Siap. Nomor. Pengibaran selesai. Laporan selesai. Siap. Mengenaikan cipta mulai. bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka
penjajahan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan wujud Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ketua Yayasan Zuliaden yang kami hormati dan kami muliakan, Umi Hajah Nur Setiati MPD, Kepala Madrasah Sanawiyah dan OPA yang kami hormati dan kami banggakan, para ustadz dan ustazah yang kami hormati, anak-anak sekalian, santriwan dan santriwati Pondok Pesantren dan OPA yang kami sayangi dan kami banggakan. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada tanggal 17 Agustus tahun 2023, kita dapat melaksanakan upacara memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Alhamdulillah dapat terlaksana dengan baik dan cuaca pun sangat mendukung hari ini. Walaupun sekarang sudah masuk jam 8.30 tapi suasana mendung sehingga kita dapat mengikuti kegiatan ini tanpa ada rasa panas. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan sahabatnya yaumil akhir kelak, amin ya rabbal alamin. Ketua Yayasan Zuliaden, Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah yang kami hormati, anak-anak sekalian, pada hari ini alhamdulillah kita dapat melaksanakan upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Untuk itu yang pertama kali ingin kami sampaikan ucapan terima kasih kepada para ustadz, ustazah, kemudian para pengurus OPPDA dan semuanya yang tidak perlu dan tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah mempersiapkan segala sesuatu sehingga kegiatan upacara peringatan Hari Ulang Tahun ini dapat terlaksana dengan baik. Alhamdulillah, harapan kita dari tahun ke tahun ini semakin baik, semakin baik, semakin baik. Bukan semakin menurun, semakin menurun, semakin menurun, tapi semakin meningkat, semakin bagus. Setiap tahun ada terus peningkatannya. Saya masih ingat waktu almarhum mudir kita masih hidup zaman beliau menjadi pimpinan pondok.
bahwa Ki almarhum Kiai Haji Zudi Al-Mijri itu paskibnya, pengibar benderanya tidak kalah semangatnya dengan paskib hari ini. Padahal pengibar benderanya itu cuma dikasih selempang kertas minyak warna merah dan putih, dikasih selempang. Celananya, roknya warna hitam, bajunya warna putih, pakai peci hitam juga. Tapi semangatnya tidak kalah. Nah, hari ini petugas paskib kita sudah memakai pakaian seragam lengkap. Alhamdulillah. Nah, ini tentu semangatnya harus lebih tinggi lagi. Walaupun tadi aturannya, ya waktu dia berbaris sini, berjalan sini, saya tengok, untunglah 17 Agustus ini kita laksanakan cuma 1 tahun sekali. Kalau dilaksanakan tiap minggu, insya Allah tapak sepatunya itu akan tipis dalam waktu cepat. Ya, tapi tidak apa-apa. Walaupun tipis nanti kita beli lagi. Yang jelas kegiatan upacara 17 Agustus ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih yang sudah melatih dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, untuk sebagai koreksi untuk pembawa acara protokol, itu protokol harus bawa pena. Sudah ada bawa pena ya? Ya, cuman tidak diconteng ya, mana yang sudah, mana yang belum. Sehingga seingat saya tadi laporan komandan upacara tertinggal. Ada nggak tadi laporan komandan? Hah? Sudah tadi? Oh ya. Apa namanya? Harus diconteng. Mana yang sudah conteng, mana yang belum itu berarti belum ya. Ingat saya tadi komandan upacara belum ada maju ke depan. Lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 siap dilaksanakan. Sudah tadi ya? Oh ya, belum. Berarti masih apa namanya ingatan saya yang lebih kuat daripada MC ya. Kalau laporan memang sudah ada tadi. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Hormat. Ya, memang ada. Maka laporan tadi belum ada ingat saya. Nah, makanya perlu diconteng satu-satu mana yang sudah supaya jangan terhilap. Malum lah namanya upacara setahun sekali kan. Bawa pena mana yang sudah lingkari, mana yang sudah lingkari, mana yang sudah conteng gitu. Baik, kemudian pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada hari ini, yang pertama yang ingin saya sampaikan, kemerdekaan itu kalau bahasa Arabnya adalah al-istiqlalu, atau mungkin yang disebut dengan al-hurriyatu. Kalau bahasa Inggrisnya namanya liberty, artinya kebebasan. Kita sudah 78 tahun anak-anak merdeka. Maka kemerdekaan 78 tahun ini haruslah kita isi dengan sebaik-baiknya. Bagaimana cara mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah 78 tahun ini? Yang pertama, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok anak-anak, sampai saat ini 2023 negara Sudan, negara Yaman itu sampai sekarang ini tidak aman ya. Mahasiswa Indonesia yang kuliah di negeri Sudan itu dipulangkan lagi ke negara Indonesia. Kenapa? Karena negaranya dalam keadaan konflik. Negaranya ada pemberontakan, baik di Sudan, baik di Yaman. Makanya banyak sekali mahasiswa Indonesia yang ingin menuntut ilmu di Sudan, tapi ternyata sekarang dipulangkan lagi ke negara masing-masing ya. Kenapa? Negaranya tidak aman. Alhamdulillah negara Republik Indonesia kita udah 78 tahun merdeka. 78 tahun ini bukan lagi usia muda. Kalau manusia itu namanya sudah manula. Manusia lanjut usia. Tentu otomatis pengalamannya lebih banyak. Kata orang zaman dulu itu makan garamnya lebih banyak lagi. Nah, oleh karena itu maka 78 tahun ini harus diisi kemerdekaan ini. Yang pertama, bagaimana cara mengisinya? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mensyukurinya? Dengan kita laksanakan kemerdekaan ini sesuai dengan status kita masing-masing. Kalau misalnya kalian sebagai santri, bagaimana cara mengisi kemerdekaannya? Ya belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan malas-malasan. Sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh ngapal, sungguh-sungguh melatih diri, sungguh-sungguh ibadah, sungguh-sungguh memperbaiki diri. Tiap tahun harus baik, setiap tahun harus lebih meningkat, setiap tahun harus lebih maju lagi. Ya, nah ini. Kemudian bagi para ustadzah bagaimana? Ngisilah kemerdekaan ini dengan tugas pokoknya mengajar, mendidik. Didik anak-anak kita ini dengan sebaik-baiknya.
didik anak kita ini dengan seikhlas-ikhlasnya. Kalau anak murid kita ini diajar, dididik dengan hati yang mendongkol, gurunya mendongkol, itu ilmunya tidak masuk. Sebaliknya juga, santri harus menerima ilmu itu harus dengan ikhlas. Ya, ibaratnya itu seperti mayit yang berada di tangan orang yang akan mencucinya dan mengapankannya. Dia pasrah aja, miringkan ke kanan, miring ke kiri, telungkup, telentang, disabun, disiram, harus ikhlas. Itulah namanya murid. Kalau dalam bahasa ilmu agamanya, murid itu adalah orang yang berkeinginan. Sedangkan gurunya kalau dalam tarekat itu namanya mursyid. Maka mursyidnya sebagai guru, anak muridnya peserta didiknya adalah murid. Ini isi kemerdekaan dengan belajar, dengan sungguh-sungguh, jangan malas-malasan. Anak-anak, kemarin saya ditelepon salah seorang teman, waktu saya masih akrab bermain dengan dia itu, dia punya anak perempuan kecil, gini, masih gemuk-gemuknya, lari-lari ke sana, lari-lari ke sini. Kemarin dia nelpon saya, dia bilang dia mau cari rumah untuk siapa? Saya bilang untuk anak saya yang sudah berkeluarga. Yang mana nih? Yang dulu yang di kampus tuh. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Ternyata kita sudah sangat tua sekali, Pak. Saya bilang. Tidak terasa dua anak yang kecil itu sekarang sudah berkeluarga. Bahkan anaknya sudah 2. Ya. Nah, berarti apa? Waktu itu berjalan dengan cepat. Kelas 6, berkali-kali saya ingatkan. Hati-hati kalian. Kalau kalian tidak persiapkan diri kalian itu sudah hampir mendekati garis finish. Kalau kalian tidak belajar sungguh-sungguh, kalian nanti akan menyesal. Kalian nanti akan merugi. Kalian nanti akan susah untuk memperbaikinya kalau terlambat. Waktu itu begitu cepat, tidak terasa itu. Tahu-tahu nanti orang tuanya meninggal. Tahu-tahu nanti sudah tamat mondok. Tahu-tahunya nanti ya. Makanya waktu yang singkat ini kita isi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, ya. Maka yang pertama kita isi kemerdekaan dengan bersyukur kepada Allah. Kita bisa belajar, kita bisa melakukan aktivitas tanpa ada gangguan, tanpa ada jajahan. Orang-orang zaman dulu, pahlawan-pahlawan kita, para syuhada, ya, para alim ulama, dia tidak minta kita sibuk-sibuk segala macam dah. Dia cuma minta isi kemerdekaan yang telah kami raih dengan tumpahan air mata dan darah ini. Banyak sekali yang menjadi korban. Hanya dengan modal bambu runcing, kemerdekaan Republik Indonesia atas izin dan rahmat Allah bisa terwujud. Inilah merupakan hal yang harus kita syukuri. Kemudian yang kedua, apa itu merdeka? Merdeka itu artinya bebas. Kita bebas melakukan apa yang kita kehendaki. Kita tidak dijajah, kita tidak ditekan, kita tidak diintervensi. Maka kemerdekaan ini yang harus kita yakini, inilah asal muasal untuk kita bisa maju. Anak-anak, kemerdekaan yang pertama itu kita harus isi dengan bebas dari kebodohan. Jangan lagi tahun 2023, 2030, 2045 masih ada rakyat Indonesia yang bodoh. Ya, rakyat Indonesia yang tidak memiliki ilmu. Rakyat Indonesia yang tidak bisa tulis baca. Tidak bisa memperdalam lagi pengetahuannya. Sekarang anak-anak kalau orang tua kita, datuk kita dulu tanya, tamat apa? Cuma tamat SR. Ada yang tahu enggak apa kepanjangan SR tuh? Sekolah rakyat. Kalau sekarang namanya SD ya. Nah, cuman taman SR. Ada yang bahkan tidak taman SR, itu zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang, seluruh jenjang pendidikan itu sudah ada. Dari mulai PAUD, KB, kelompok belajar, PAUD, TK, taman kanak-kanak, MI, SD, MTS, SMP, SMA, Aliyah, SMK, itu sudah ada. Kurang puas, tambah lagi ilmunya, sarjana strata 1. Sarjana strata 2, sarjana strata 3, seperti yang Umi Nur lakukan ya. Nah, ini jadi contoh bagi kita semua yang muda-muda. Jangan pula yang tua, istilahnya yang umurnya sudah berumur, masih semangat belajarnya. Nah, kita yang muda-muda ke sekolah malas, ya, belajar kelas 6 ya, sering saya lihat. Kalau saya ngajar di kelas 4 itu, yang kelas 6 itu jam kedua baru mulai buyur datang. Bukunya dititip dengan bulis ya. Nah, jam pertama udah ada belajar, atau jam pertama datang sudah kurang waktunya, tinggal 15 menit atau 10 menit lagi. Nah, ini berarti tidak disiplin. Maka
Pertama kita harus bebaskan diri kita dari kebodohan. Bagaimana cara membebaskan diri dari kebodohan? Belajar, terus belajar. Gunakan waktu terus belajar, jangan berhenti belajar. Kalau orang berhenti belajar maka dia sudah harus dikuburkan. Ya, dikatakan saya lupa mahfuzatnya itu yang pertama itu, tapi yang jelas ujung mahfuzat itu dikatakan kalau tidak salah artinya beginilah. Kalau ada manusia yang tidak mau belajar, ya, fakabbir arba'atan, maka takbirkanlah 4 kali limautihi, karena kematiannya. Jadi orang yang tidak mau belajar lagi itu dianggap orang yang sudah mati. Orang yang tidak mau belajar lagi dianggap dia sudah meninggal dunia. Nah, kalau kita tidak mau disebut orang yang sudah meninggal, dalam ta'lim maghrib yang saya ajarkan itu, orang yang bodoh itu sudah mati sebelum mati. Orang yang berilmu itu dia masih hidup walaupun dia sudah mati atau jasadnya, tulang belulangnya sudah hancur di dalam alam barzah. Nah itu, isi dengan belajar dan terus belajar. Tengok Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dia belajar mengatasi kebodohannya. Dia tidak tahu waktu itu karena tempat bertanya tidak ada. Karena dia sendirilah yang jadi nabi. Tidak ada lagi tempat bertanya. Di situ dia melihat pertama kali dia melihat bintang. Tengoknya bintang pada malam hari bersinar. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ini sangat indah sekali bintang ini. Inilah Tuhanku, katanya. Ketika dia sedang duduk-duduk memperhatikan Tuhannya bintang, tahu-tahu bintang tenggelam. Muncullah pada saat itu rembulan. Maka lebih terang lagi, lebih besar lagi. Nabi Ibrahim berkata, oh yang bintang tadi bukan Tuhan. Yang Tuhanku adalah bulan ini. Dia lebih terangnya, lebih besar. Tahu-tahu malam berganti siang, bulan menghilang. Diganti lagi dengan apa yang namanya? Matahari. Maka Nabi Ibrahim berkata, inilah sebenar-benar Tuhanku matahari ini. Yang lebih terang, yang lebih besar, yang lebih bermanfaat kepada umat manusia. Ternyata Nabi Ibrahim mau membuang kebodohannya dengan melihat fenomena alam. Ya, ternyata akhirnya dia dibenarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Tuhan yang sebenarnya itu tidak pernah pudar, tidak pernah berganti, tidak pernah mati, tidak pernah berakhir, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi Ibrahim menghilangkan kebodohan. Kebodohannya apa? Dia melihat kaumnya, dia melihat umatnya justru menyembah berhala, menyembah patung. Maka Nabi Ibrahim lah yang pertama kali menghancurkan patung-patung itu. Kenapa? Karena patung itu tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak. Kok disembah oleh manusia? Nah, itulah Nabi Ibrahim menghilangkan agama paganisme, agama menyembah berhala kepada agama monoteisme, menyembah satu Tuhan atau yang disebut dengan tauhid, yakni menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kebebasan yang harus kita laksanakan itu adalah kita harus membebaskan diri dari sifat kesombongan, anak-anak. Ya. Iblis itu adalah makhluk yang pertama kali masuk surga, lebih senior daripada Nabi Adam. Tapi kenapa iblis terusir dari surga dan akhirnya iblis itu dimasukkan ke dalam neraka, nanti akan dimasukkan dalam neraka untuk selama-lamanya? Itu bukan karena iblis tidak mau sholat, iblis tidak mau bayar zakat, iblis tidak mau melaksanakan perintah yang Allah. Cuma satu kelemahannya, yaitu memiliki sifat yang namanya sombong. Iblis berkata ketika Allah memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, apa kata iblis? Ana khairum minhu. Masa aku suruh sujud kepada Nabi Adam? Ana khairum minhu. Aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin. Dan kau ciptakan Nabi Adam itu dari tanah. Masa api mau sujud kepada tanah? Api itu bisa menghancurkan, api itu bisa membakar, api itu bisa melembutkan besi. Nah, oleh karena itu aku gengsi untuk sujud kepada Adam. Gara-gara gengsi itulah akhirnya iblis terusir dari surga dan dijadikan sebagai makhluk terkutuk dan masuk ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Kemudian oleh karena itu kita harus bebaskan diri kita dari sifat kesombongan. Kesombongan itu ada 3, anak-anak. Yang pertama itu disebut dengan kesombongan feodalistik.
Nah ini bahasanya saya sudah mulai perkenalkan bahasa-bahasa ilmiah ya, supaya nanti kamu kalau kuliah itu terkejut. Nah ya, jangan tahunya ini kan gue nih. Siapa tuh? Nggak ada tahu. Nah itu bahasa-bahasa dusun. Harus tahu juga bahasa-bahasa apa namanya ilmiah. Kesombongan feodalistik itu kesombongan apa? Pertama kesombongan terhadap nasab keluarga. Oh bapak aku itu keturunan Raden, emak aku tuh keturunan Nyimas. Ya, kalau di Palembang tuh Ki Agus, Mas Agus. Kalau di Jawa itu ada namanya Raden, Ratu Mas, Roro segala macam. Oh bapak emak aku ini keturunan darah biru. Dan kalau tidak percaya ceklah, cucuk tangannya itu. Kalau keluar darah warnanya bukan merah, warnanya biru. Saking mulianya. Itu namanya kesombongan feodalistik. Apalagi kesombongan feodalistik, memiliki jabatan yang luar biasa. Coba tengok anak-anak. Saya di Provinsi Jambi ini sempat mengalami yang namanya gubernur itu. Ada namanya Pak Maskun Sopuan, ada Abdul Rahman Sayuti, ada Pak Zulkifli Nurdin, ada namanya Pak siapa? Zumi Zola, ada yang namanya lagi Pak siapa? Al Haris. Sudah berapa kali? Tidak ada semuanya yang permanen jabatannya. Pasti habis. Jangankan gubernur, Presiden Republik Indonesia dari presiden yang pertama siapa tuh? Insinyur Soekarno. Presiden yang kedua Bapak Soeharto. Presiden ketiga B.J. Habibie. Keempat Megawati ya. Yang kelima maaf Abdurrahman Wahid dulu ya. Baru yang kelima Megawati. Yang keenam SBY Susilo Bambang Yudhoyono. Yang selanjutnya Jokowi. Kemudian kesombongan feodal yang ketiga apa? Yaitu merasa memiliki harta yang banyak. Tidak ada orang yang memiliki harta yang banyak. Harta itu dalam hitungan detik akan bisa habis. Anak-anak, saya banyak melihat fenomena-fenomena orang yang dulunya dia sangat luar biasa. Dulu ada tetangga kita di Buluran Kenali itu ya, saking kayunya anak-anak, saking kayu. Emas yang dicuri sama anaknya itu berkilo-kilo. Tapi detik-detik akhir anak keturunannya itu akan meninggal dunia, ya, itu sendal kanan dan sendal kirinya lain sebelah. Saking apa namanya itu? Ya, saking gak ada hartonya lagi. Sendal kiri kanan pun gak ada lagi. Ya, itu kesombongan feodal, ya, kesombongan feodal. Pertama karena merasa keturunan orang-orang yang berada, yang kedua karena merasa memiliki jabatan yang tinggi, tidak mau turun-turun. Ya, saya dengar omongan almarhum mudir kita, dia itu tidak ada banyak tingkah. Waktu jadi ketua STIP, ya, atau ketua yayasan, bang, abang habis periodenya bang 5 tahun ini, abang diganti lagi yang lain. Yo, aku sangguplah. Nah, siapa lagi yang maju? Digantilah beliau dengan almarhum Pak Dr. Andes Haji As'am. Kemudian dia jadi ketua MUI, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bangatri. Dia bilang, Pak Zudi, ini habis masanya. Bapak kalau bisa kita pilih ketua MUI yang baru. Yo, aku berhenti. Silakan, siapa ganti kita yang lebih baik lagi. Jadi tidak ada yang mau permanen, istilahnya mau terus menerus, tidak turun-turun dari jabatan. Salah itu, ya. Dan tidak turun-turun lagi dari jabatan. Semuanya itu nanti akan berakhir. Nah itu jabatan itu hanya titipan, harta itu hanya titipan, nyawa kita, orang tua kita hanya titipan. Cepat atau lambat nanti akan diambil sama yang punya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan yang kedua anak-anak itu adalah kesombongan intelektualistik. Merasa dirinya pintar, merasa dirinya berilmu, merasa dirinya yang paling hebat, yang lain bodoh, yang lain salah, yang lain serba kekurangan, dialah segala-galanya. Sehingga ada kata-kata, kalau tidak ada aku, tidak akan ada kamu jadi. Kalau tidak ada aku, kamu kayak gini. Kalau tidak ada aku, jadi itu adalah merupakan salah satu kesombongan intelektualistik. Merasa dirinya hebat, merasa dirinya paling pintar, merasa dirinya yang paling benar, yang lain salah, yang lain tidak benar, yang lain pokoknya serba kekurangan. Ini juga harus kita hindari. Yang ketiga ada lagi namanya kesombongan spiritualistik. Merasa diri yang paling alim, merasa diri yang paling dekat dengan Allah, merasa dirinya yang paling dijamin oleh Allah masuk surga, merasa dirinya yang paling segala-galanya. Jadilah manusia-manusia yang cerdas,
Jadilah manusia-manusia yang sehat jasmani dan rohani. Jadilah manusia-manusia yang kuat fisiknya, kuat akalnya, kuat mentalnya. Jangan jadi orang yang lemah, letoy. Sebentar baru upacara sudah datang. Anak-anak saya sudah berapa lama ini? Mulai dari jam 6 sore kemarin, ya. Itu nanti baru bisa makan itu nanti jam 10 nanti. Berarti 16 jam. Ya, 16 jam saya tidak makan. Minum air putih. Tapi kalau untuk tidak makannya 16 jam. Kalau jam 6 itu saya sudah stop, tidak ada lagi. Tidak ada makan lagi segala macam. Alhamdulillah pagi ini ya sudah hampir 15 atau 16 jam ini masih kuat berdiri, ya, masih sehat. Alhamdulillah. Justru anak-anak, kalau kalian banyak puasa, banyak berlapar-lapar, malah kalian sehat, malah cerdas otaknya. Tapi kalau memperbanyak makan minum terus, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, ya. Kalau Rasulullah itu makannya dikit, sama dengan kamu. Rasulullah makannya dikit, kalau kamu dikit-dikit makan, dikit-dikit makan, kan sama kan dengan Rasulullah. Cuma Rasulullah dikit makannya, kalau kamu dikit-dikit makan. Jadi harus kuat. Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif, ya, dibandingkan dengan mukmin yang lebih kuat disenangi oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Demikian saja amanat pada kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk, hidayah, kesehatan, kekuatan, istiqomah, dan melindungi kita semua, Pondok Pesantren Darul Aufa, keluarga besar Pondok Pesantren Aufa, dari segala macam bala, musibah, marabaya, malapetaka, bencana. Dan Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya, santrinya, guru-gurunya, untuk istiqomah, untuk lurus niatnya, untuk terus mengabdi kepada Allah, untuk memajukan Pondok Pesantren Aufa sebagai ladang amal jariah. Orang tua kita, mudir kita, Bapak almarhum Kiai Ludi Al-Mijri, dan ibu kita Hajah Nur Hayati binti Gunung Bromo. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bangsa. Semoga bangsa kami terus maju untuk Indonesia maju, menyongsong cita kehidupan bermartabat. Semoga bangsa kami terus berjaya dan berdaulat. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemelihara, hindarkan kami dari permusuhan dan perpecahan. Jauhkan kami dari saling menghina dan merendahkan. Masukkan kami dalam pemeliharaan-Mu yang tak terlenakan, sehingga terpelihara persatuan dan persaudaraan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengampuni, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampuni pula dosa orang tua kami dan guru kami. Ampunilah seluruh tokoh bangsa dan pemimpin kami dan guru-guru kami. Ampunilah dan muliakanlah para pahlawan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bahwa upacara telah selesai. Lapor, upacara selesai. Laporan selesai. Siap.
Indonesia is the most beautiful land in the universe. Geser sini, geser sini. Lagi. The land where we were born. The nation where we grew up. Berikan tepuk tangan yang meriah. Many timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Marilah kita berikan apresiasi. Berikan tepuk tangan yang meriah. Aku tinggalkan
Indonesia.